Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana membuat penugasan ataupun assignment, baik melalui penugasan pada menu Microsoft Teams ataupun melalui kelas notebook atau buku catatan kelas. Baik, kita pastikan bahwa ada salah satu anggota ataupun ada anggota yang telah kita masukkan ke dalam tim. Contohnya di sini saya buat akun saya yang lainnya. Kemudian kita klik tugas pada menu bagian atas di general. Kemudian kita klik buat. Setelah itu akan muncul di bagian bawah untuk membuat tugas. Nah, di sini ada tugas, kuis, dan file yang sudah ada. Exciting file. Baik, saya coba dengan klik tugas saja. Baik Bapak Ibu, di sini akan muncul untuk kita isi baik itu judul maupun instruction dan pengaturan waktunya ya. Dari penugasan melalui assignment, kita buat judulnya misalnya latihan 1, kemudian boleh kita buat kategori. Kemudian silakan Bapak Ibu tuliskan petunjuknya, kira-kira apa instruksi yang akan kita buat untuk suatu tugas. Misalnya di sini saya buat silahkan untuk melengkapi fitur-fitur Microsoft Office 365 berikut ini. Artinya kita akan menyisipkan suatu file yang belum lengkap ya, untuk dilengkapi oleh siswa kita. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita buat dulu instructionnya. Ini saya ganti dulu kategorinya untuk dari Microsoft. Nah, di sini akan kita sisipkan file sebagai bahan untuk melakukan penugasan tersebut. Nah, di sini bisa melalui OneDrive, kemudian Teams, ataupun kita bisa menambahkan file yang sudah ada melalui file dokumen yang ada di Teams ya, dan lain sebagainya ya. Di sini kebetulan saya mengambil file ya dari yang sudah ada di OneDrive. Oke, ya sudah masuk dan siswa tidak dapat mengedit. Nah, ini kita membuat poin ya, poin dari penugasan kita. Untuk rubrik boleh kita lakukan. Rubrik artinya kita harus membuat judul, deskripsi, kemudian rentang dari rubrik tersebut ya, apakah dia amat baik begitu ya, akan kita buat kriterianya seperti apa. Tapi biasanya ini saat ini kita lewati saja. Oke, nah di sini adalah waktu untuk penugasan ya, kapan mulai dan kapan berakhirnya ya, due date-nya kita sesuaikan dan pukul berapa. Nah, untuk munculnya ini kalau kita mau edit kita dapat mengedit, tapi ini sudah ada di umum ataupun general, artinya notifikasi ini akan muncul di bagian umum atau general. Kemudian kita buat atau terapkan. Nah, ini sudah muncul di bagian tugas. Kalau kita klik tugas pada sisi sebelah kiri, juga akan muncul seperti ini ya. Sama tadi dengan yang tugas pada menu atas. Nah, ini telah muncul notifikasi di bagian umum atau general dari tim kita. Oke, ini kalau kita klik maka akan muncul nama-nama siswa yang belum mengumpulkan tugas dan belum ada penskoran. Nah, Bapak Ibu, kalau kita klik nilai ataupun grade, maka akan muncul nama siswa atau peserta ya, dan apakah dia sudah mengumpulkan tugas atau belum, begitu ya, akan muncul. Baik Bapak Ibu, saat ini kita
ingin membuat penugasan melalui buku catatan kelas atau kelas notebook, maka kita buat yang baru saja. Seperti ini tampilannya ya, berikutnya. Nah, pada tampilan ini ya, ini nama siswa, kemudian setiap nama siswa yang masuk atau nama peserta yang masuk, maka di bagian bawahnya ini akan memunculkan nanti tempat-tempat mengupload tugas tertentu. Maka pada bagian ini kita menyesuaikan kira-kira apa tugas yang akan kita berikan. Itu yang kita tuliskan di setiap bagian ini, kita rename. Oke, seperti ini contohnya. Kebetulan pada tugas kali ini ya ada beberapa hal, yaitu yang pertama, Bapak Ibu harus mengumpulkan screenshot meeting online dan attendance list, link SWE, link M-Form survei dan OneDrive ya, kemudian link bahan ajar. Ini akan muncul nanti di setiap nama Bapak Ibu sebagai peserta. Maka kita klik oke. Nah, kita tunggu untuk proses pemunculan tugas tersebut di buku catatan kelas. Mungkin ini butuh waktu Bapak Ibu ya, dia melakukan proses pada sistem Microsoft Teams-nya. Ya, ini sudah muncul ya. Selamat datang di buku catatan kelas. Ya, ini secara gambaran umum isi dari buku catatan kelas. Kita klik yang tanda bukunya. Baik Bapak Ibu, di bagian bawah ini ada nama Bapak Ibu nantinya. Ini contohnya nama salah satu siswa saya. Kalau kita klik begitu, akan muncul kembali nama-nama bagian yang tadi kita tuliskan di awal. Artinya siswa ini atau peserta ini harus melengkapi tugas-tugas ini yang sesuai pada bagian-bagiannya. Contohnya seperti ini ya, ini untuk screenshot dari bukti meeting dan attendance list dan lain sebagainya. Masing-masing ada tempatnya Bapak Ibu. Nah, saat ini kita login sebagai siswa. Dan bagaimana tampilan yang ada di akun siswa terhadap penugasan yang kita berikan tadi, baik melalui assignment dan buku catatan kelas. Baik, yang pertama kita lihat dulu di bagian buku catatan kelas sebagai siswa. Bagaimana cara melakukan atau menjawab penugasan yang ada di kelas notebook. Kita klik sesuai dengan nama kita sebagai siswa tadi, kemudian kita klik salah satu bagian dari penugasan yang ada. Ya, sementara yang ini adalah tampilan penugasan yang ada di tugas, menu tugas. Baik, cara menjawabnya penugasan ini yaitu ada di bagian bawah ya, untuk menyerahkan pekerjaan. Tapi sebelumnya file yang telah tadi disisipkan oleh guru itu harus di-download dulu. Dapat kita lakukan download ataupun kita kerjakan secara online dengan Microsoft yang ada di Office 365. Tapi saya pilih kali ini dengan di-download. Baik, kita cek di file download. Ya, ini dia fitur-fitur Microsoft Office 365. Kita akan langsung mengedit dan menjawab dari pertanyaan yang diminta, atau kita tinggal melengkapi yang telah ada. Ya, kebetulan bentuknya tabel. Jangan lupa klik enable editing. Kemudian kita tinggal melengkapi apa yang diminta pada instruction.
Oke, ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Misalnya yang pertama itu adalah Microsoft Outlook. Oke, yang berikutnya misalnya kita buat Microsoft Teams. Yang berikutnya kita buat Microsoft Chrome. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu. Ya, ini ibaratnya kita mengisi keterangan. Oke. Nah, ini akan kita upload kembali di bagian assignment. Kita kembali, maka kita klik untuk menyerahkan pekerjaan kita. Kemudian kita memilih dari unggah dari perangkat ya, atau device kita. Kalau Bapak Ibu sudah memilikinya di OneDrive, tinggal klik OneDrive. Ini sebagai contoh, tadi dengan OneDrive, sekarang dari unggah dari perangkat kita. Tapi kita simpan di bagian download, kemudian kita ambil filenya. Ya, ini dia. Oke. Iya, open. Ya. Ya, kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, sudah masuk ke dalam, dan kita klik kumpulkan atau serahkan ya Bapak Ibu kalau di Google Classroom. Nah, akan muncul tanda seperti ini ya. Ini ada kapan kita menyerahkannya, hari Sabtu, tanggal berapa, pukul berapa ya. Kemudian untuk penugasan yang di buku catatan kelas atau kelas notebook, caranya adalah kita lihat. Kita klik salah satu tugas yang akan sebagai contoh ya, bagaimana cara melakukan penjawabannya. Ya, misalnya untuk yang screenshot meeting online dan attendance list. Kita buat dulu Bapak Ibu judulnya screenshot meeting online dan attendance list. Nah, yang berikutnya kita akan memasukkan file gambar ya. Kita klik gambar, kemudian kita klik dulu di bagian jawaban ini. Iya. Untuk menghidupkan gambarnya, kita klik di bagian bawah. Oke, ya, sudah hidup, maka kita klik gambar, maka akan muncul kita mau ngambil dari mana Bapak Ibu. Apakah dari foto, dari kamera, atau dari file kita ya, perangkat kita. Maka kita coba ambil salah satu contoh screenshot yang telah kita siapkan terlebih dahulu. Oke, ini contohnya. Ya. Iya. Akan muncul Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini untuk screenshot meeting online yang kita lakukan. Berikutnya adalah screenshot attendance list. Bapak Ibu boleh memberikan screenshot attendance listnya, boleh juga menyisipkan dari file attendance listnya ya, yang telah Bapak Ibu simpan melalui OneDrive juga boleh. Oke, kita kembali sama ya caranya dengan yang tadi. Klik gambar, kemudian kita pilih file dari perangkat kita. Ya, ini contohnya salah satu. Oke, iya, masuk ke dalam. Ya, inilah Bapak Ibu contoh untuk penugasan screenshot meeting online dan daftar hadir atau attendance list yang ada saat Bapak Ibu melakukan webinar.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai cara menjawab link ya. Bagian tugas link, katakanlah link mform begitu. Ini kita buka dulu mformnya dari portaloffice.com. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Dari form yang telah Bapak Ibu buat ya, baik itu dari survei dan dari kuis. Jadi ada dua link yang Bapak Ibu wajib upload untuk mform. Nah, ini sudah muncul ya. Kita ambil misalnya ini saja ya, katakanlah ini sudah selesai soalnya ya. Kita ambil linknya dulu Bapak Ibu. Iya, ini kita copy langsung linknya. Kita boleh custom, memendekkan link dengan shorten link. Salah satunya contohnya misalnya dengan bit.ly. Boleh Bapak Ibu silakan, dengan s.id juga boleh, atau gg.gg. Saya contohkan dengan bit.ly. Kita copy paste link yang panjang tadi, kemudian kita create dan kita custom. Misalnya kita buat quiz_biologi_1 boleh, atau apa yang sesuai Bapak Ibu yang belum pernah dibuat orang. Ya, ini tandanya link has been edit ya. Kita copy. Nah, link ini kita copy ke bagian buku catatan kelas, yaitu dengan cara sisipkan tadi, maka kita klik tautan ya, tautan ya, kemudian kita kopikan di sini, kita pastekan, maaf ya, di bagian alamat dan tautannya ya. Nah, ini contohnya ya, linknya sudah berwarna biru Bapak Ibu, artinya saat guru memeriksa link yang telah dikumpulkan, maka link ini akan langsung membuka Microsoft Form yang Bapak Ibu kerjakan. Oke, ini sedang membuka. Kita tunggu sebentar sampai muncul ya. Ini dia Bapak Ibu, telah muncul link yang tadi Bapak Ibu pastekan di bagian buku catatan kelas. Dia langsung terbuka menuju yang diinginkan. Oke, ini cara kita menilai ya. Kita dapat menilai langsung dengan menceklis ya, yaitu misalnya kita klik gambar begitu ya, langsung kita checklist. Kemudian untuk penugasan pada assignment, kita akan melihat pada assignment, kita klik tugas. Ini dia Bapak Ibu ya, ada tanda seperti ini ya. Ada satu siswa telah mengumpulkan, dari kebetulan cuma satu tadi siswanya yang kita tambahkan di tim ini. Kita klik nilai ataupun grade, kemudian kita klik titik 3 yang ada di ujung untuk melihat hasil pekerjaan siswa tersebut. Maka akan muncul file yang tadi telah diupload siswa ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya, ini file yang telah diupload siswa. Apabila kita menemukan jawaban dari siswa ini masih belum lengkap, maka kita dapat memberikan komentar. Kita klik tanda peta yang ada di kanan atas untuk komentar, klik baru. Nah, silakan kita mengomentari hal-hal yang harus dilengkapi oleh siswa tersebut. Ya, ini akan muncul. Nah, apabila jawaban telah sesuai, maka sebagai feedback
ya. Boleh kita beri apresiasi atau penguatan yang lainnya. Kita beri nilai 100, kemudian kita klik kembalikan. Hampir sama prinsipnya dengan Google Classroom ya Bapak Ibu. Kita dapat melihat hasil pekerjaan siswa dan dapat kita kembalikan. Kemudian kita tutup. Inilah hasilnya untuk penugasan melalui assignment di Microsoft Teams. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.